Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab UAS kimia semester 2. Langsung saja. Soal yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan COD dan BOD? Berilah contoh kasus masing-masing. Oke, di sini saya akan menjawab nomor 1. Jawaban saya di sini, apa yang dimaksud dengan COD dan BOD? Berilah contoh kasus masing-masing. BOD yaitu biologi oksigen demand, ya adalah gambaran total oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Contohnya di sini, air dengan nilai BOD 1 mg memiliki kualitas yang sangat baik, dan COD semisal oksigen demand adalah gambaran total oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis biodegradable maupun yang sulit didegradasi secara biologis non biodegradable. Contohnya di sini, air dengan nilai COD 1 mg memiliki kualitas sangat tercemar. Itu saja jawaban nomor 1 saya. Langsung nomor 2.
Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu salah satu dampak dari pencemaran udara adalah hujan asam. Senyawa apa yang menyebabkan hujan asam? Jelaskan mekanisme terjadinya hujan asam. Di sini jawaban saya sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen merupakan senyawa kimia utama yang menyebabkan terbentuknya hujan asam. Kedua senyawa tersebut kemudian bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lain untuk membentuk larutan sulfurik dan asam nitrat, yaitu polutan yang memiliki sifat asam tinggi. Langsung nomor 3. Dilanjut nomor 3, yaitu jelaskan parameter kimia apa yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair, dan carilah nilai ambang batas dari masing-masing parameter tersebut menurut peraturan daerah atau standar nasional. Di sini jawaban saya yang pertama parameter yang digunakan dalam menggunakan kualitas air limbah yaitu BOD. BOD adalah banyak oksigen dalam ppm atau miligram yang dipergunakan untuk menguraikan bahan organik oleh mikroorganisme. Dan yang kedua COD, misal oksigen demand, yaitu banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik secara kimiawi. Ketiga TSS, yaitu total substandard solid, adalah total pendataan tersubstansi, yaitu pendataan yang menyebabkan kekeruhan air. Keempat DO, yaitu dissolved oksigen atau oksigen yang terlarut, adalah oksigen yang terkandung di dalam air dan diukur dalam satuan miligram. Yang selanjutnya lumpur atau sludge adalah jumlah endapan yang tersisa setelah mengalami penguapan pada suhu 103-105 dari suatu air limbah. Dan yang terakhir yaitu lumpur aktif adalah endapan lumpur yang berasal dari limbah cair yang telah mengalami pemberian udara atau aerasi secara teratur. Itu saja jawaban saya nomor 3. Dan yang terakhir soal nomor 4.
Jawaban soal yang terakhir yaitu jelaskan tahap pengolahan limbah cair hingga limbah tersebut dapat dilepas ke lingkungan. Jawaban saya limbah pengolahan primer atau jawaban saya yaitu yang pertama pengolahan primer, yaitu primer treatment. Tahap pengolahan primer limbah cair sebagian besar adalah berupa proses pengolahan secara fisika. Dan yang kedua pengolahan sekunder, yaitu secondary treatment, yaitu tahap pengolahan sekunder merupakan proses pengolahan secara biologis dengan melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai atau mendegradasi bahan organik. Dan yang ketiga pengolahan tersier, yaitu pengolahan yang dilakukan jika setelah pengolahan primer dan sekunder masih terdapat zat tertentu dalam limbah cair. Dan yang keempat di desinfeksi, yaitu desinfeksi atau pembunuh kuman bertujuan untuk membunuh atau mengurangi mikroorganisme patogen yang ada dalam limbah cair. Dan yang terakhir yaitu pengolahan lumpur atau sludge treatment, yaitu setiap tahap pengolahan limbah cair baik primer, sekunder maupun tersier akan menghasilkan endapan polutan berupa lumpur. Lumpur tersebut tidak dapat dibuang secara langsung, melainkan perlu diolah lebih lanjut. Itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Saya Muhammad Alfansari Kirom dari Teknik Industri kelas 2A. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.